Ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil menunggu rekan-rekan yang masih di perjalanan, yang belum rawuh, kita sakit wiwit nggih. Semoga Ustadz Miftah kula aturi longgar mriki. Waktu sudah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wa wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara kemakburan haji, silaturahmi dan arisan AMS 2006-2007 Ahad 2 November 2025 di kediaman keluarga Bobo Haji Listio Toto Bayi Putra. Yang saya muliakan Ustadz Miftah Hakim, rekan-rekan AMS 2006-2007, dan sebentar lagi mungkin sudah akan hadir juga rekan-rekan yang lain. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, saya katakan susunan acara di pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, lalu sambutan-sambutan dari Sohibul Hajat, ya, keluarga kelompok 3. Kemudian sambutan dari Ketua Paguyuban Haji AMS 2006-2007, kemudian tausiah dan doa, lalu ramah tamah, lanjut makan bersama, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Sohibul Hajat kelompok 3 kepada Bobo Haji Listio Toto Bayi Putra Esa MH dipersilakan. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Miftah
Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah haji yang masyarakat tahun 2006-2007. Pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama. Dua, kami ucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua dalam rangka pengajian rutin 2 bulanan yang diadakan peserta tahun 2006-2007. Kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh. Yang ketiga, kami juga mohon maaf apabila penerimaan kami masih banyak kekurangan di sini. Kami selaku tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bahagia, berikutnya sambutan dari Ketua Paguyuban AMS 2006-2007 ada Bapak Haji Yunitan Esos, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Miftah, nanti suara ketemu, dan teman-teman jemaah haji AMS 2006-2007 yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan pada kita untuk melangkahkan kaki untuk bisa bertemu di tempat yang sangat eksotik ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rombongan Bapak Toto yang telah menyiapkan kubur akhirnya. Yang kedua, semoga teman-teman kita yang tidak bisa hadir, yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dan hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni tausiah. Kemungkinan nanti disambung Ustaz Husnul Hadi jika sudah rawuh. Namun demikian, Ustaz kita yang sudah siap dan ready, Ustaz Miftahul Hakim. Acara selanjutnya yakni tausiah disampaikan oleh tokoh kita Ustaz Miftahul Hakim LC. Waktu dipersilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca
ayat-ayat pendek terus kemudian Bapak Ibu pun doa apa di angkatan yang lain itu agak tadarus nanti tahu jamaah haji 2019 itu tadarus dulu. Jadi satu memandu kemudian yang lainnya mengikuti gitu. Jadi tidak satu-satu tapi bareng-bareng, itu akan lebih mengena dan semuanya bisa membaca. Kita mulai dari surah yang dari akhir ya, minal akhir ila awal, dari akhir dari surah An-Nas dan seterusnya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد satu lagi Bismillahirrahmanirrahim Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wastaghfir innahu kana tawwaba Alhamdulillah kita telah awali kajian pertemuan silaturahim kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka insya Allah nanti ke depannya bisa kita mulai itu dengan membaca bareng-bareng ini. Insya Allah semuanya jadi bisa membaca, bisa. Jadi sekarang sudah mobile, bisa Bapak Ibu download di Google, di Play Store. Kemudian situ ada Al-Quran, jadi Bapak Ibu tidak harus bawa mushaf yang gede, bisa lewat ini lewat HP gitu. Insyaallah. Di pertemuan tiap tahun, maksudnya di angkatan juga demikian. Jadi kajian itu diawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Insyaallah itu akan menjadi berkah. Kita hari ini telah membaca dari An-Nas, tadi surat An-Nas sampai Al-Asr, An-Nasr sampai An-Nasr. Selanjutnya, Bapak Ibu, para hujjah rahimahullah, ini hari ini yang hadir lintas angkatan, lintas angkatan, ada yang angkatan 2006, 2007, jadi 2 tahun ya. Jadi kita haji itu 2 tahun ya. 2 tahun masih ini. Jadi musim dingin dia gitu Bapak Ibu. Musim dingin panas. Dingin. Jadi di Musdalifah itu kadang bener kok panas. Kadang bener ya. Malah ada yang bikin api unggun. Bikin api unggun itu ada kertas, ada kayu-kayu itu dibakar supaya hangat. Bahkan saat bambang itu jadi tenda, jadi dia tidur di tenda kecil dari orang Rusia, 100 riyal. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu,
hujan rahimahullah di lintas angkatan ini ada 2007, 2006, 2007, ada 2012, ada 2012, ada juga 2019, ada yang 2025, yang haji tahun 2025. Ini Pulau Piyamba kemarin. Terus 2012 ini ada istri dan adik 2012. Alhamdulillah kita hadir dalam kondisi walafiat. Jadi kalau saya tidak hadir itu pasti saya jangan dirisaukan ketika saya tidak hadir di kasihan 2026-2027. Insyaallah juga kumpul-kumpul. Ini kalau di jumlah masih lengkap nih jamaah haji 2006, 2007 saya lengkap nih. Alhamdulillah ya. Semua masih lengkap, masih sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Memang silaturahim seperti ini itu adalah sebagai cara kita untuk lebih semangat lagi dalam hidup. Karena apa? Karena pertemuan, perkumpulan, pertemuan seorang muslim itu adalah doa. Ini kata-kata hari ini. Jadi pertemuan sesama muslim itu adalah doa. Itu kata hari ini. Tadi di mobil putri saya, kata-kata hari ini apa? Kata-kata hari ini adalah jadi pertemuan sesama muslim adalah merupakan doa. Mengapa saya katakan demikian? Coba saja kalau sesama muslim, ya, sesama muslim yang ngerti, tahu dari jauh, setelah dadak itu kan mesti mengucapkan apa? Assalamualaikum. Langsung 3 doa nih ya, yang terucap. Yang terucap 3 doa. Kemudian yang kedua, yang dilantunkan itu adalah Al-Quran. Luar biasa. Setelah ulul salam telah mendoakan Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, warahmatullah, semoga mendapatkan barokah, warahmatullah wabarakatuh, dan mendapatkan berkah juga. Assalamualaikum warahmatullah, mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, rahmat wabarakah, mendapatkan berkah. 3 doa ketika kita bertemu antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Itu bukan hanya ketika kita di kampung kita saja, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sampai di mana saja ketika kita bertemu dengan sesama muslim akan melantunkan dengan ulul salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ulul salam itu dia juga akan mendoakan seperti itu juga. Setelah ulul salam, kemudian coba saya bisa berdiri Bapak Ibu. Ya. Setelah ulul salam terus salaman, gitu. Nah, salaman itu dalam hadis Nabi akan apa? Akan menghapus dosa-dosa. Ketika seorang hamba itu yang bertemu itu ada ghil, ada suatu ganjalan di dalam hati. Kemudian setelah itu salaman menghapuskan dosa-dosa, akan menghapuskan dari ghil, jadi ganjalan-ganjalan di dalam hati. Nah itulah kita sesama muslim. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sesama muslim adalah saudara, meskipun teman, ya, teman, kolega, kenalan,
Tapi kalau mereka itu adalah muslim akan menjadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap muslim adalah ikhwah, saudara. Nah, di dalam sebuah buku saudara jadi ikhwah di sini menjadi tiga bagian. Yang pertama saudara ikhwah dari kata akhun. Kata akhun adalah saudara. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung itu siapa? Yang terdiri dari orang tua atau bapak ibu, kemudian anak, kemudian apa? Saudara cucu juga. Jadi yang saudara kandung dan saudara sekandung, ya, saudara. Nah, saudara kandung ini alhamdulillah Ustaz Salina. Assalamualaikum. Ya, tafadhal Ustaz, insyaallah. Ashadir katsir. Hari ini banyak ustaz-ustaz yang hadir, masyaallah. Ustaz Buston, wes, paling. Ustaz Bambang, Ustaz Buston langsung sekali ya. Langsung arep guru ya. Ketemu Buston, ketemu Pak Toto, Ustaz Bambang itu senang sekali. Lanjutkan sedikit ya. Saya hanya melanjutkan ya saja. Jadi yang pertama ukhuwah, saudara. Yang pertama saudara kandung. Saudara kandung itu terdiri dari bapak, orang tua, kemudian anak, ya, kemudian saudara. Jadi orang tua, anak dan saudara. Orang tua. Nah, kita mempunyai orang tua. Baik itu mungkin ada orang tua yang non muslim dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting orang tua itu adalah orang yang harus paling dibekteni. Di dalam Al-Quran disebutkan itu peringkat ketiga untuk orang tua itu. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan musyrik kepada apapun. Yang ketiga adalah wabil walidaini ihsan. Insyaallah kita semua ya, ada yang masih punya bapak ibu, ada yang sudah meninggal. Nah, kalau saya sudah lolo ini, nggak punya bapak ibu. Insyaallah di sini banyak yang lolo, banyak yang sudah lolo, yang sudah lolo di sini ya, bilang lolo. Nah, lolo itu nggak punya bapak ibu. Jatuh piatu. Gini, sama bilang itu lolo. Ya Cynthia. Nah itu tiga. Nah sebagai saudara kandung mesti beda. Yang kedua, kalau saudara kandung itu bapak ibu bisa tiap saat berkunjung, ya. Bisa tiap saat berkunjung. Dan memang saudara kandung itu harus dibukteni, harus senantiasa dijaga, jangan sampai jauh, jangan sampai keluar di dalam hati kita. Orang tua, anak, dan saudara kandung, ada adik kakak dan sebagainya. Itu hendaknya senantiasa dijaga. Saya sering bikin status di WA saya, yaitu statusnya hari ini apa? Yaitu tentang saudara kandung. Jangan engkau pisahkan saudaramu. Ada kakak, ada adik. Mereka adalah saudara
ketika orang tuamu tiada, mereka adalah sebagai tulang punggung kamu. Sering saya sampaikan ke anak, ke ponakan, ke keluarga besar, saya sampaikan seperti itu. Karena memang demikian Islam mengajarkan kepada kita, yang namanya saudara kandung, saudara saudara yang paling dekat, silaturahim, ya. Nah, itu perlu dijaga. Maka boleh kita datang setiap saat, ya, ke rumahnya gitu, untuk silaturahim. Maka silaturahim itu Bapak Ibu, arti sesungguhnya silaturahim adalah menjaga hubungan kekerabatan. Jadi kekerabatan adalah hubungan saudara kandung yang senasab. Itu awalnya seperti itu, silaturahim. Baru kemudian secara syariat kemudian berkembang, bukan hanya saudara kandung saja, tapi ada senasab, kemudian selain itu ada saudara yang lain-lain. Nah, itu. Ya. Itu yang pertama, golongan saudara kandung. Kemudian yang kedua adalah saudara agak jauh, saudara menengah. Itu saudara yang agak jauh dari saudara kandung, seperti kemudian sepupu dan sebagainya. Itu adalah mereka sebenarnya senasab tapi jauh. Beda dengan yang kandung. Kalau kandung, adik kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Kalau di rumah ada orang selain itu, bisa saja buka kerudung. Jika ada adiknya laki-laki, kemudian mbaknya itu perempuan, boleh buka kerudung seperti itu. Itu saudara kandung, seperti itu. Jika datang tiap saat bisa datang. Nah, kemudian yang kedua adalah menengah. Jadi saudara yang di tengah-tengah, tidak jauh sekali dan juga tidak dekat sekali. Nah, maka ketika kita bertemu dengan saudara ini, saudara senasab seperti paman, kemudian anaknya paman itu kan, ya, itu sudah tidak mahram, bisa saja menikah. Tapi kalau paman, ya, paman itu sebagai pengganti orang tua. Ketika orang tua itu tiada, kemudian hanya ada paman saja, ada seorang mau menikah, nah, yang menjadi wali adalah pamannya. Maka kita janganlah jauh-jauh, janganlah menjauhi saudara kita, yaitu paman, bibi, dan sebagainya. Karena mereka adalah sebagai pengganti orang tua. Apapun alasannya, meskipun dia itu pekerjaannya apa, kemudian sering maki-maki, sering memarahi, ya, sering marah-marah, kemudian berbuat tidak baik pada kita, tetap harus kita hormat. Karena dia adalah sebagai pengganti orang tua. Nah, kemudian yang ketiga adalah saudara jauh. Saudara jauh itu bisa juga teman, bisa juga tetangga, sesama manusia, sesama muslim, sesama non muslim. Di dalam Al-Quran itu disebut ukhuwah, ikhwah, saudara seiman. Maka harus untuk menjaga itu semua, ada rambu-rambu yang di dalam Al-Quran tadi telah disebutkan bagaimana kita mengunjungi atau menyapa saudara kandung, kemudian bagaimana kita menyapa dan bertemu, bersilaturahim dengan saudara kita yang agak jauh, dan bagaimana kita bertemu atau berjumpa menyapa dengan orang-orang yang jauh, orang lain, tetangga, teman, dan sebagainya. Dalam
SAW sendiri telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ibu susuan, ya, Ibu Halimatus Sa'diyah itu kan sebelum dia menyusui orang lain dari Bani Sa'ad, jadi kabilah Sa'ad itu kurang lebih dari Mekah itu ya lebih 2 kilo gitu. Tetapi tempatnya itu tidak seperti di Mekah. Mekah itu kan panas gitu. Tetapi di kabilah Sa'ad ini meskipun panas terasa dingin, sejuk, kemudian banyak pohon di Arab, kemudian juga banyak tanaman ini pohon Arab, bukan kurma tapi pohon-pohon seperti pohon yang lain selain kurma, banyak di sana. Orang pada mempunyai kambing, mempunyai unta dan udaranya sangat sejuk. Maka disitulah Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah setelah dia menyusui Nabi, maka dia jadi ibu persusuan. Ya, sebagai ibu persusuan itu sebagaimana ibunya sendiri. Bahkan ketika beliau sedang ada kajian ini umpamanya itu, Halimatus Sa'diyah datang itu Rasulullah SAW langsung berdiri dan mendekati, dipersilahkan Halimatus Sa'diyah datang dan hadir di kajian. Luar biasa. Padahal kajian Rasul pada waktu itu sudah banyak orang-orang besar pada saat itu, tapi Nabi dengan sukarela dan mendatangi kemudian mempersilahkan untuk bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah itu ada pamannya, ada bibinya yang sangat benci kepada Rasulullah SAW, tapi Nabi tidak dendam. Maka Nabi itu sehat karena tidak ada rasa dendam. Nah, Bapak Ibu kalau ingin sehat walafiat, jangan sampai ada rasa dendam kepada siapapun. Dalam sejarah, dalam hadis Nabi kan ada disebutkan itu kisah ketika Nabi berkata, siapa yang ingin lihat penghuni surga, siapa yang melihat penghuni surga itu sebentar lagi akan datang salah seorang penghuni surga nanti. Padahal belum mati, tapi dikatakan sebagai penghuni surga. Sampai ada satu orang kemudian tinggal di rumahnya itu beberapa hari untuk melihat dia itu ngapain di rumah itu. Apakah tiap hari puasa, Senin Kemis, kemudian malam harinya tiap mulai tahajud. Oh, ternyata biasa saja. Nah, ketika ditanya mengapa engkau dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga, aku di dalam hatiku tidak ada rasa. Itulah. Maka Nabi juga demikian. Ketika Nabi diusir dari Makkah kemudian pergi ke Madinah, setelah di Madinah sampai beberapa tahun, lebih dari 10 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kembali ke Makkah, ya, untuk membebaskan kota Makkah. Nah, ketika Fathu Makkah, orang-orang pada ketakutan, orang-orang Makkah pada ketakutan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan itu selamat katanya. Padahal Abu Sufyan kan dedoknya orang Quraisy, yang mana dia adalah sangat benci pada Nabi. Tapi Nabi bagaimana? Ketika orang-orang masuk kota Makkah, membebaskan kota Makkah, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang datang ke Mekah, kalau siapa yang masuk ke
rumahnya Abu Sufyan, maka akan aman. Nah, di situ ada namanya Hindun. Hindu juga orang yang paling benci pada Nabi. Bahkan Hindu itu yang makan siapa Bapak Ibu? Yang makan apa? Yang makan hatinya sama Hamzah. Hamzah itu juga paman Nabi. Ketika perang Uhud, beliau dipanah oleh Wahsy. Kemudian setelah dipanah, kemudian nanti disuruh Wahsy untuk membelah dadanya untuk diambil kabitnya, hatinya. Meskipun demikian, ketika dia masuk Islam juga diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW karena memang masih kerabat. Nah, bagaimana dengan kita ya? Dengan saudara kita kandung, dengan kakak adik, dengan paman, dengan Pak D, Bu D, terus Budi. Beliau saya mau enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Harus demikian contoh Rasulullah SAW. Dengan teman jauh, dengan Rasulullah SAW ketika dengan orang yang membencinya, bahkan non Muslim, orang Yahudi juga demikian. Rasulullah SAW tidak membencinya. Jika berdagang dengan Yahudi juga demikian, tidak ada rasa real, tidak ada rasa kebencian. Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati. Maka berkunjung, ya, kembalikan kunjungan, karena silaturahim itu adalah menjaga hubungan kekeluargaan secara muslim. Kemudian bagaimana kita berkunjung, mengunjungi keluarga. Kalau mengunjungi keluarga, apa itu keluarga kandung, itu ya setiap saat bisa gitu, tetapi harus tetap apa itu konfirmasi. Tetapi kalau memang kemudian mendesak, bisa kita langsung masuk, Assalamualaikum, karena masih saudara kandung, masih nasab, kemudian apa itu tidak ada hal yang mengharamkan untuk bertemu, ya langsung masuk. Apa kalau di kampung di Indonesia langsung masuk ke pawon, langsung ke kamar ini pawon, langsung ke belakang, langsung berumpi, langsung cerita-cerita yang baik-baik. Nah, kalau dengan orang lain, dengan kolega, dengan teman, yang tidak bisa demikian, gitu, tidak bisa demikian. Assalamualaikum, belum langsung nyelongan masuk, nggak bisa, karena masih ada ketentuan yang lain hubungan dengan muhrim dan sebagainya. Ya. Maka bagi orang yang jauh seperti teman dan sebagainya tidak senasab, maka Rasulullah SAW mengatakan di sebuah hadis riwayat Tabrani. Hadis ini saya ternyata ini adalah hadis Nabi. Nabi bersabda, Zulribban tazdad hubban. Tapi kemudian Ustaz Tabang apa? Zulkafiran la benci-benci. Jadi Zulribban tazdad hubban. Zulribban artinya berkunjunglah sekali waktu, orang bendino. Zulribban, berkunjunglah sekali waktu. Dulu kemudian tidak tiap hari, bagaimana kita datang ke rumahnya Pak Toto Abdillah itu kan ya repot, banyak kegiatan. Dan juga orang lain bagaimana mau datang dan tidak konfirmasi yang berdino ini terus harus ngopo gitu kan, dikira daftar gitu. Ya, maka Zulribban, kunjungilah sekali waktu, maka akan bertambah
kecintaan akan bertambah, apa itu kemesraan akan bertambah, kekhusyuan serta kegembiraan. Maka ketika kita telah melaksanakan ibadah haji dulu tahun 2006-2007 dan sekarang sudah beberapa tahun gitu, masih eksis kita bertemu tiap 2 bulanan gitu, ya alhamdulillah bagus itu, dan harus terus dilaksanakan itu untuk menjaga kemakburan haji kita. Insya Allah ini sudah pas nih, saya masih 45 menit, insya Allah nanti bisa ditambah yang lainnya. Itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang intinya adalah bahwa silaturahim harus tetap dijaga dan tetap jangan sampai lepas dari diri kita. Teman, kolega, saudara seiman itu kalau bisa ditambah, jangan sampai kemudian gara-gara sesuatu kemudian tidak hadir, kemudian tidak ikut kajian, tidak lancar seperti itu. Karena kajian seperti ini Bapak Ibu akan menjadi bukti, akan menjadi saksi ketika kita nanti di akhirat. Barangkali ada sebagian dari kita sudah masuk ke dalam surga, ada di antara kita yang belum masuk, dicari mana Pak Kristen, nggak ada di sini Pak Kristen. Pak Toto biasanya ketemu di mana di sini Pak Toto? Ya Allah, di mana dia? Di kolom meja nggak ada, di mana di Solo nggak ada, Pak Kristen di Jakarta nggak ada, apa di Bandung, apa di Solo? Kalau di Batuk nggak ada, dicari lama, dicari kesana kemari, tidak bertanya kepada teman, kepada kolega, nggak ada yang tahu. Oh, tertanya saya orang itu tanya kepada penghuni neraka, oh nggak di sini, dia tempatnya di surga yang paling atas. Luar biasa. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ustaz Miftahul Hakim, Ustaz Husnul Hadi, Ustaz Bambang Suketno, dan yang saya hormati rekan-rekan jamaah amal suhada lintas angkatan KIY. Baik, ini masih banyak waktunya, nanti akan disambung oleh Ustaz Husnul Hadi dan Ustaz Bengkir. Setuju nggih Ibu-ibu? Setuju nggih? Buah duku, buah rambutan dimakan di hari petang. Terima kasih saya ucapkan untuk hadirin yang sudah datang. Ke pasar beli ikan duri enak dibakar. Bapak Ibu senyum dong, biar suasananya makin segar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, waktu berikutnya kita serahkan Ustaz Husnul Hadi SAG MPD. Waktu kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya matur dan panjenengan, boten asma nek di kula ngisi usul 5 menit Pak Bambang 20 menit. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Para ustadz yang saya hormati, nyuwun ngapunten kula Pak Bambang dari Amal Selada. Pak Bambang mau ngisi materi kedua, tak menyepeti dicepeti tengah 20 menit. Dan Pak Bambang ngisi kula ngerti istri mana sih? Istri kula itu mana sih haji Amal Selada tahun ini. Insyaallah kita koordinasi harga haji tahun ini tak itu pun 2 juta. Dan tahun kemarin murah, tahun ini Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin yang minta Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Ibu-ibu, tak berani 2 kabar gembira. Kabar gembira yang pertama kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang keluar rumah untuk niat mencari ilmu, orang niat golek kacang karo apa pisang itu bener jadi aku mau tak bener. Biar tak. Niatnya orang golek sungguhan, niatnya golek ilmu. Sahalahu lahu tariqan ila jannah. Dia akan dimudahkan masuk surga. Maka dandani minat. Kabar yang kedua, man kharaja li talabil ilmi. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ia berhitung jihad fi sabilillah sampai pulang kembali ke rumah. Pengen bertemu. Ibu sedang melangkahkan kaki dari rumah. Jam berapa berada dari rumah? Saat tadi keluar dari rumah jam 6 mampir layak, jadi sak dulu jam 6 terus lagi jenazah. Maka yang seru mampir layak lagi jenazah pada awal jenazah mas. Tapi niatnya apa itu? Nanti ada silaturahmi pengajian. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, itu jihad fisabilillah sampai pulang kembali sampai rumah. Jadi dulu saat ini panjang baru tengah-tengahnya berperang. Makanya nanti mulai nanti meninggal dunia. Panjang terhitung orang yang mati sahih. Ini kabar gembira yang kedua. Pertama, boleh ilmu gampangnya satu. Lalu orang yang keluar dari rumah dan mencari ilmu itu jihad fisabilillah. Yang terakhir yang ketiga, nyambung terawih Pak Mirsasikri. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, aku menciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nek kita isi rawuh iki sukunya mung siji. Sukunya loro. Betul suku sikil. Niki wong Jawa kabeh iki mungkin. Pak Bambang. Pak Mindra wong Jawa. Pak Mindra yo ngarep. Surya. Tanya aja. Ya, ini akan Jawa. Dari Yaman kuno. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan
di antara kalian suku-suku se-Indonesia yang dimuliakan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Sekarang yang akan saya sampaikan terakhir, bagaimana mendalin ukhuwah Islamiyah yang disampaikan Pak Firman, supaya hari ini bisa terjalin baik sampai ke akar-akarnya cara gimana? Mendalin ukhuwah Islamiyah yang terbaik sampai panjang nindaki 4P. Kenapa Bu? Halo Bu? Bu, kelompok timur gimana dari kelompok timur? Dengar Bu? Ini caranya Pak Firman panggil-panggil kabar dunia terlalu yang ketika 4P ini mentindaki supaya terjadi ukhuwah Islamiyah. P yang pertama adalah ta'aruf. Apa? Kenal sih. Panjang kenal dari Pak Kusnul. Pertama kenal si Pak Kusnul toh. T yang kedua takahum. Apa Bu? Takahum yang kenal bangunan sanjuruni. Pak Kusnul ini kalian kaliwasa. Takahum itu mengenal, paham. Orang mengenal Pak Kusnul itu nanti kenal yang keluarga ini. Pak Kusnul itu asli kaliwasa. Punya anak 2, belum tahu mantu. Berarti belum ibu, tak tahu. Pak Kusnul ini ekonomi ya karena sama banget Pak Mitra. Ternyata apalagi Pak Kusnul itu orangnya yakin, dia tahu. Jadi, yang kedua kalau sudah paham kondisinya orang yakin dia itu kan dia pokok, panjang ingin kopi yang tidak ta'awun. Ta'awunnya ingin menolong. Halo Bu, menolong. Buat tak tolong begini, kok ternyata ini kurang ya. Pak Kusnul dari mengurangkan lurah, kita kurang mangannya boleh. Saksi dong. Ya Bu, aku dari tak tolong, ternyata ini kurang. Kenapa Bu? Bu, T yang keempat takaful. Kenapa Bu? Ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi ibu-ibu sing haji kalau itu seperti wis ngaten 19 tahun panjenengan duit panjenengan ya sebagian kayak yang amal sudah sebagian memiliki konten dengan seorang mampu termasuk orang yatim piatu seperti itu. Padahal semangat yatim piatu Bu, artinya nek awake dhewe terjalin ukhuwah Islamiyah sudah luar biasa. Kontrasi sudah luar biasa. Kayak tahun 2009, tahun itu sampai sekarang 100. Tapi dari tempat itu yang panjang tidak ini sudah berapa itu? Panjang pulau saya tak melantangkan nih. Bukan Pak Mita dari jualan dulu. Kayak apa perlu? Loh kali tahunnya masih berapa nih? Betul putranya Pak Bambang Sutirman itu berapa kerjanya? Tapi itu kita hitung terlalu banyak kok. Oh banyak. Berarti tahunnya kurang Pak. Apa berarti kurang Pak Bambang berarti akan di atas 1 juta kita arus kok. Tahun ternyata belum kenal benar. Kemudian nanti kalau omah Pak Bambang Sutirman kira orang itu tidak semua. Iya Bu. Omah ada. Mulai yang keempat itu apa Bu? Takawun itu ingin memenuhi kebutuhannya. Ibu, Bu, Bang Solo yang nyala tidak memuaskan. Zaman gempa bumi belum itu. Silakan tak cerita ya gitu. Mau ngomel tangan lu ngomel. Bang Solo yang belum sakit. Gunung Kidul di gempa bumi. Omai Pak Kusnul gunungannya ambruk. Enak ngorong bawa mobil berubur, isinya pasir kalau semen. Pak Kusnul langsung ini peninggalan rumah belum apa rusak. Dan gunungan itu, kalau dari dua tukang lah, ya juga tukang. Kiwale sopir ini tukang. Dan pasir itu dari aku bawa mobil berubur. Ini dulu, buat ada
Di motor ini juga yang cuma kantor kita enak ketemu. Terus di motor ini kalau mulai dari dulu sekolah tak juga. Dibandingnya tak dikasih. Akhirnya di dulu sekolah anak lo baru datang sampai lulus SMA itu juga. Di bawah yang Semarang lulus Udi. Sekarang kita tak ngalah kalau ini cara tak angka sudah 4 dari. Ya Allah. Wes mengenal Pak Gusun, ijek ngerti dulu ternyata Pak Gusun omongnya elek. Terus tak turun ternyata aja kurang. Pik motor dari dulu sekarang tiba-tiba Pak Gusun datang kok kena. Wes jualan sak diri. Anaknya boleh kok Cina. Pak Gusun di kendaraannya Pak. Kok ditakutnya gitu? Penjulung ini sak diri kabinnya tekok kena. Ya gitu saja. Bapak anak ngomong lunas dia juga itu. Jadi bapak ini contoh nek wong dari kita orang ngoyo orang ceritanya. Nah, jadi pas bulan itu tunggal-tunggal yang disebut Pak Minta. Nek esok sampai 3-4 mengenal, memahami, menolong, mencukup. Nanti kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Kusnuladi yang sudah menyampaikan tausiah. Dan rasa-rasanya kurang lengkap jika Ustaz Bengkir belum juga memberi tausiah. Setuju ya Ibu? Maaf Ibu Bapak Sukarno, juga Ibu Kusnuladi, juga Ibu Nasabah. Kita lanjutkan lagi ya. Kepada Ustaz Bambang Sukarno, semoga kabulkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Memenuhi kewajiban muslim yang diminta melalui Pak Eko tadi, saya mungkin tinggal antar kewajiban yang rakyat yang muridnya. Pertama dari yang disampaikan Pak Husul, man salaka lahu thariqan ya suki ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Itu dulu para wali songo menerjemahkannya dengan salaka itu 2 salak. Mulai dengan di Masjid Keraton itu asosiasi ornamen itu 2 salak. Nah, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa ini majelis ilmu masih saat ini. Ini bukan berarti saya usul pada Pak Totok ulang garap, bukai salak kan? Ini sudah cukup, alhamdulillah. Terus saya agak sedikit mungkin nyambung juga yang disampaikan Ustaz Miftah terkait kekerabatan, bagaimana kedekatan Rasulullah dengan pamannya, dengan sepupunya dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kajian Dr. Torik Suhaiden. Beliau ini pakar sejarah di UKA dan menulis buku sirah dan nafsi. Nah, di kajiannya itu kemarin beliau mengajak kita untuk bagaimana membaca dari sisi yang lain. Karena sejarah sirah itu biasanya soal timeline tentang peristiwa-peristiwa. Tapi beliau ingin mengajak bagaimana sih konteks peristiwa itu secara sosiologi, secara geopolitik, secara macam-macam. Nah, salah satunya saya ingin sedikit nyambungkan yang kita sendiri untuk orang sepuh. Yaitu
merasa paling muda di sini. Sekarang kok fresh semua, saya sendiri yang tua ternyata. Ada yang seperti ini. Nah, di yang diceritakan sampai itu ada sosok tua namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pemimpin Mekah. Jadi komandan Mekah itu Abdul Muthalib. Nah, karenanya anak-anak beliau itu 11. Salah satunya Abdullah dan meninggal tidak 10 ya. Mereka itu kalau ada majelis tidak akan duduk sebelum Abdul Muthalib duduk. Seperti itu. Jadi ada semacam kartu merah, ada kursi untuk Abdul Muthalib itu. Kemudian mereka tidak akan duduk sebelum bapaknya itu duduk selaku kepala suku. Nah, Kanjeng Nabi itu umur 7 tahun. Beliau itu penalitan. Jadi umur 7 tahun itu berapa? Layar terus dibuka. Mesti kalau terus cakulit baru paling coba. Nah, di suatu ketika konangan. Jadi beliau penalitan itu terdibenggak itu konangan. Kebetulan kaget dan bapaknya betul. Wah ini ya terutama kami akan terus bermanda. Dan tinggalkan. Karena cucuku ini nanti akan menjadi pemimpin. Cucuku ini akan menjadi pemimpin. Nah, jadi Rasulullah SAW melalui ketesaran itu pun penalitan ini kursi ini berakhir mau. Nah, itu mengambil satu pelajaran sangat penting bahwa kaderisasi itu keniscayaan dan mempercayai saksi untuk anak itu keharusan menyiapkan. Makanya ibu bapak sekalian, saya menjaga putu ini, mungkin putu ini mayon rasa itu. Nah, ingat bahwa ini adalah pengganti kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, Dr. Tari Swedan itu melakukan penelitian tentang sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika diajak masuk Islam itu umurnya berapa? Menarik sekali. Ternyata umurnya itu rata-rata di bawah 20 tahun. Mayoritasnya sahabat yang 10 itu namanya Abu Bakar Radhiyallahu umurnya 38 tahun waktu diajak masuk Islam. Yang senior kedua namanya Umar bin Khattab umurnya 28 tahun. Yang lain itu 11, 12, 16, 17, 20. Average dari rata-rata 20 tahun. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai agent of change. Dan kalau kita lihat di dalam perubahan masyarakat, Rasulullah SAW itu ternyata tidak menyasar mayoritas dulu, tetapi menyiapkan agent of change yang anak-anak kira-kira 20 tahun. Maka ibu konsumen jaga buku-buku belasan tahun ingat, mereka ini adalah agent of change. NKRI negara Indonesia ini kalau kita telusur siapa dulu yang mendirikan adalah anak-anak muda di umur 20 tahun yang belum ngaji sama Cokro Aminoto sama Ki Hajar Dewantoro sama yang lain-lain itu, sehingga di umur yang sekitar 20, 21 Insinyur Soekarno sudah di PKI, sudah di NI, sudah di PKI, seterusnya. Tapi pada prinsipnya adalah di umur ini adalah urusan produktif. Nah ini yang mari nanti kita perhatikan secara serius di kader kita. Nah kemudian ada hal lain yang mungkin nanti suatu saat kali bisa kita dahulu, tetapi memang Bapak Saudara ini merasa kita untuk merefleksikan peristiwa-peristiwa sejarah itu dalam kehidupan dari sosial. Bahwa kita sudah tua, saatnya kita menjaga generasi penerus. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan satu suluk tentang tempat tadi 3-4 ini, tapi baru disampaikan dari ini. Kakakul itu saling menumpang ya. Saya sendiri punya satu cerita, jadi tadi bahasanya cerita. Mungkin ini cerita
yang sebenarnya sama. Bagaimana dengan sahabat itu kita memiliki satu pengertian yang sangat tinggi. Dan saya punya kawan pengusaha. Beliau ini sering datang ke kantor saya, ke rumah. Suatu ketika dia buka garasi saya kosong. Dan waktu itu saya sedang ada kesulitan hal-hal yang tidak penting, saya cuma kosong garasi. Mobil ini masuk dari terus satu tahun dengan mobil. Tak mungkin saya mobil itu bos. Ini, baru ini, Mas itu jalan mobil, Pak Tuhan. Aku bilang, Mas, mobil kalau masuk di garasi saya itu saya yang bayar. Jangan merusak persaudaraan dengan Anda membeli hadiah saya. Nah, gitu. Nah, tapi saya hargai, takafulnya itu Masya Allah. Dulu aku nanti mobil terus sedih. Padahal ini kan. Nah, jadi maksud saya, nanti kalau ibu sudah sampai dosa, takaful sangat tinggi. Orang masih mumpung. Wah, aku ada kok yang ini. Untuk saya. Ada hal-hal yang kita di satu sisi harus saling menolong, tapi kita juga harus punya izin melihat diri. Jadi hal-hal yang kira-kira itu kita tidak oke, ya sudah biar yang belum memerlukan. Tapi jangan sampai ada data kita yang lapangan kita bikin. Udah tahu dulu. Ya, kalau kan pengen tak ada, nah itu tak ada. Nah itu. Saya ingin terima kasih untuk kewajiban, terima kasih Bapak mudah-mudahan barokah. Harta keluarganya dan semua yang hadir juga masih bisa bilang mohon maaf atas segala hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, juga bapak-bapak. Pagi ini kita patut bersyukur ya, Ustadz Husnul Hati, Ustadz Miftahul Hakim, Ustadz Bambang Sukirno itu sama-sama angkatan 2006-2007 waktu itu ya. Dan jarang sekali bisa bertemu ya. Namun pagi hari ini beliau ya, bisa bersama-sama kita. Untuk itu terima kasih yang saya muliakan Ustadz Husnul Hadi, Ustadz Bambang Sukirno, Ustadz Miftahul Hakim ya. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin perlu ada info yang lain ini sebelum kita masuk ke acara berikutnya nih. Semoga Bu Menteri Keuangan bisa melaporkan sekalian ya, semoga. Assalamualaikum keuangan untuk ini arisan dulu ya, yang mendapat arisan Ibu Yuyun sama saya masih kurang 4 kali putaran, jadi yang belum mendapat 8. Yang kedua tadi saya sebutkan, kedua untuk 2 bulan yang akan datang kelompok 4 yaitu kelompok Ibu Santoso sekalian, Ibu Triwahyuni, Bapak Muskito, Ibu Rini, sama Ibu Suyamti Badri. Terus infak hari ini tadi 350.000 sudah kita transfer ke Pondok Tahfidz Amal Syuhada. Saya kira cukup itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kas yang saya bawa 3.440.000 nanti kalau rencana mau drive atau apa gimana nanti kita mungkin dulu kapan gitu ya Bu ya.
monggo untuk apa nanti kita share di grup. Saya kira cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Menteri Keuangan dan Ibu Menterinya ini. Kalau sekarang kita kan baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita memasuki acara terakhir. Semoga Bapak Listio menapa sampun siap, sampun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, waktu berikutnya adalah istirahat, ya. Kemudian bisa mencicipi dari yang sudah disiapkan oleh keluarga Bapak Listio dan Ibu Ira. Semoga bapak-bapak yang ngurumi ini, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu matur nuwun. Selamat ya, isunya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Insya Allah habis ini kita mau besok Ibu Bahrul. Monggo yang waktunya luang bisa bareng-bareng ke sana.
Masih di rumah dulu itu. Enggak ya, tapi dikasih bulan sampai tidak dia buka berapa mas orang-orang kayak kita itu paling tidak bisa kena 2 digit gitu 12, 18 bahkan lebih soalnya tidak dapat segitu kalau mereka adil. Negara Islam itu bukan milik pribadi, tidak boleh digunakan masuk deposito usaha itu adalah Islam. Ini kan jalan baru kan belum digunakan. Hanya menyimpan mendaki bank itu bang ketuan. Ya makanya seperti idealnya dan itu kan seperti tugas muda yang 20 tahun itu ya. Anak muda yang mengalami begini kalau kecil sering Dan di masjid ada 3 orang, Pak Suro, Jajan, Suro karena sih,
Jadi dicari sekitar jam 20. Ini mau kalau kalian protokolnya dulu dicatat. Kemarin dicatat. Kemarin dicatat mau. Ibu mungkin juga ini caranya boleh gampang buka buku. Lalu Bapak Ibu, marilah kita tutup pertemuan dengan baca doa. Semoga pertama pertemuan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, saudara-saudara yang sudah mendahului diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina anhu wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi firli durbi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat, khususan la arwahina al-marhumah jamaah haji 2006-2007 yang sudah mendahului kita insya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fa'hum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa wasilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yulaka thawul afiyadi minal danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa jawzan khairan min zawjihim wa qil fitnatal qabri yang ada benar. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum kufratan min kufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima lam kana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pagi hari ini kami berkumpul bersama dari majelis taklim yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan pagi ini sebagai amal soleh kami ya Allah, amal yang mengantarkan kita dari surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga-keluarga yang hadir pagi ini sakinah mawaddah warahmah, yang mendapatkan tenteraman kebahagiaan baik lahir maupun batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rizki-Mu kepada kami ya Allah, rizki yang agung, halal dan barokah, yang membawa ketenteraman kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak cucu keturunan kami ya Allah, anak yang alim, soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk usaha bangsa dan akhiratnya. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami yang seiman, dosa yang hadir di majelis pagi ini ya Allah, karena yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, perkenankan doa kami, karena hanya kepada Engkau kami meminta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu upah bumi santen dan tempat nyuwun bangunan stasiun sepur wonten Purwosari boten pada turun sami burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah ini kita foto di ini ya, di depan ya, ibu-ibu di depan, bapak yang belakang ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kemakburan haji, silaturahmi, temu kangen dan arisan jamaah haji AMS lintas angkatan ya. Hari ini akad 2 November 2025 sampai bertemu 2 bulan ya. Atas nama Sayyidul Bait ya, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan
kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian sehingga acara berjalan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan selama acara berlangsung, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustadz Bangker, ayo. Sini. Sini semua. Ya. Biar kelihatan semua. Ya. Hah? Ya ini ya. Foto sama ya, Bapak di belakang, Bapak belakang. Satu, dua, tiga. Belakang kiri saya Pak, kiri saya Pak. 1, 2, 3. Coba Yayu tak lah ya. 1, 2, 3. Yo kemana? Motor kasa diusul itu. Satu, dua, tiga. Yo pakai drone yo. Terus mana lagi? Lah kan udah kan? Belum foto. Nanti Pak Anu, ayo. Ayo. Satu, dua, tiga, dua, senyumnya mana? Gayanya mana? Ganti posisi. Ya.